Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan listrik statis, yakni tentang hukum Gauss. Kita tulis di sini ya. Hukum Gauss. Nanti untuk pengantar atau penjelasan lebih rinci tentang hukum Gauss, Anda bisa baca di diktatnya atau di e-booknya. Di sini saya akan langsung ke inti dari topik masalah hukum Gauss itu sendiri. Hukum Gauss menyatakan bahwa, ini ada di halaman 11, jumlah seluruh garis medan listrik yang menembus permukaan tertutup sama dengan jumlah aljabar muatan-muatan listrik yang dilingkupi oleh permukaan tertutup tersebut. Jadi jumlah garis medan listrik yang menembus permukaan tertutup sama dengan jumlah aljabar muatan listrik yang dilingkupi oleh permukaan tertutup tersebut. Ini terdengar sedikit agak rumit. Saya akan coba buat ilustrasi yang mudah-mudahan bisa memudahkan kita untuk lebih paham. Jadi misalkan saya punya wadah tertutup begini, atau mungkin saya balik ya. Misalkan saya punya muatan di sini. Misalkan ada muatan positif, ada muatan negatif, positif, dan pokoknya sembarang muatan ya. Misalkan begini. Nah, ini ada 5 muatan. Kalau muatan-muatan ini saya masukkan ke dalam wadah tertutup begini, nah maka nanti masing-masing muatan ini kan akan memancarkan medan listrik seperti yang sudah kita bahas di materi medan listrik. Kalau yang positif dia akan menembus ke arah luar, arahnya ke sana. Tapi kalau yang negatif dia akan menembus juga, tapi arahnya begini. Tapi sama-sama menembus dia. Nah, menurut Gauss, medan listrik yang ada di dalam, atau medan listrik yang berada di dalam wadah tertutup ini akan menembus wadah tadi, akan menembus kulitnya. Nah, berapa besar atau berapa banyak garis-garis medan yang menembus permukaannya itu jumlahnya sama dengan jumlah muatan yang ada di dalam wadah ini. Saya ulangi, menurut Gauss, berapa banyak medan yang menembus kulit wadah tertutup ini, jumlah garisnya itu sama dengan jumlah muatan yang ada di dalamnya. Kenapa? Karena satu muatan ini dia hanya akan menembuskan satu medan saja ke kulit permukaan tertutup ini. Kira-kira begitu. Nah, secara matematis untuk menghitung berapa yang menembus itu dilambangkan dengan V. Nah, ini kalau sudah menembus ini namanya V. Ini V. V ini istilah lainnya adalah flux. Flux itu adalah medan listrik atau garis medan listrik yang menembus permukaan yang menutupi muatan pemancarnya. Jadi kalau sudah menembus namanya flux, kalau belum menembus itu namanya medan listrik E. Kemudian kalau di dalam ini muatan ini berada di dalam wadah yang vakum, maka dia ada epsilon 0, konstanta permitivitas untuk muatan konstanta epsilon 0 yang nilainya adalah 8,85 kali 10 pangkat min 12. Kita coba lihat. Jadi menurut Gauss untuk menghitung untuk menghitung V itu ada dua cara. Cara pertama itu adalah bahwa V itu sama dengan berapa muatan totalnya dibagi dengan nilai epsilon 0. Yang ini adalah nilai tetapan. Ini cara pertama. Dengan epsilon 0 adalah 8,85 kali 10 pangkat min 12. Satuannya Coulomb kuadrat Newton min 2 meter min 2. Ini cara pertama menurut Gauss. Bagaimana kalau jumlah muatannya tidak diketahui? Nah, kalau jumlah muatannya tidak diketahui, maka sesungguhnya dari rumus ini bisa diturunkan sehingga nanti menjadi rumus yang kedua. Tapi saya tidak bahas proses penurunannya, saya hanya langsung tuliskan saja. Rumus yang kedua adalah V sama dengan E, ini kuat medan listrik, kali A, ini adalah luas permukaan yang ditembus,
kali kosinus theta. Nah, kita lihat apa itu E, apa itu A, apa itu kosinus theta. Jadi kalau ini saya dari wadah yang tertutup bentuk seperti kantong ini, saya ambil cuplikannya kecil, maka kira-kira saya ambil cuplikan kecil gitu, maka kira-kira akan bentuk begini. Nah, misalkan ini cuplikan wadahnya, kemudian dia ditembus oleh E, medan E, tembus sampai E. Nah, atau mungkin saya sedikit perbaiki gambarnya biar mirip dengan di buku. Misalkan begini, saya punya permukaannya begini, nah begini, kemudian ditembus oleh medan listrik, tembus dia, nah sampai ke bawah. Nah, sebelum menembus ini namanya E, setelah menembus di bawah ini namanya V. Jadi dia makhluk yang sama. Kalau belum menembus namanya kuat medan, kalau sudah menembus namanya flux yang namanya V. Nah, cara menghitung kedua adalah dengan cara E kali A itu adalah ini. A adalah luas bidang yang ditembus kali kosinus theta. Theta itu adalah sudut yang dibentuk antara garis medan listrik E dengan garis normal permukaan bidang. Nah, ini namanya theta. Jadi theta adalah sudut yang dibentuk antara garis medan listrik E dan garis normal permukaan bidang. Ingat ya, garis normalnya, bukan permukaannya, tapi garis normalnya. Kita ingat garis normal adalah garis yang tegak lurus dengan permukaan bidang. Jadi tetanya yang mana? Tetanya adalah yang ini, bukan yang ini, bukan yang ini, tapi yang atas. Kira-kira begitu. Jadi ada dua rumus untuk menghitung V atau flux. Pertama, sigma Q atau jumlah total muatan dibagi dengan epsilon 0. Yang kedua adalah kuat medan listrik kali luas permukaan kali kosinus sudut antara E dan garis normal atau kosinus theta. Satuannya, V ini satuannya adalah Weber, WB disingkat, atau kalau dipanjangkan Weber. Nah, itu. Kita lanjut ke contohnya. Misalkan begini. Kita lihat contoh. Contoh itu ada di buku halaman, misalkan halaman ke-12, halaman 12. Terdapat persegi panjang sisinya 10 cm, lalu bila sebuah medan listrik homogen 200 Newton per Coulomb ditembakkan dengan arah tegak lurus, berapa jumlah garis medan yang menembus bidang tersebut? Nah, maka kita bisa hitung. Jadi kita buat di sini nomor 1. Kita langsung diketahui saja. Buat diketahui. Jadi diketahui di situ panjang sisinya 10 cm, berarti A karena dia persegi panjang, sisi kali sisi, berarti 10 cm kali 10 cm sama dengan 100 cm kuadrat. Ini kita ubah ke meter. Jadinya 100 kali 10 pangkat min 4 meter kuadrat. Ya. Atau boleh kita sederhanakan biar mudah, angkanya menjadi 10 pangkat min 2 meter kuadrat. Apalagi yang diketahui di situ medan listrik E. E-nya adalah 200 Newton per Coulomb atau 2 kali 10 pangkat 2 Newton per Coulomb. Apalagi yang diketahui di situ ditembakkan arahnya tegak lurus bidang. Nah, berarti
tetanya berapa. Nah, untuk menggambarkan theta misalkan begini, ini bidangnya, ya ini bidangnya, kemudian E-nya dia menembusnya tegak lurus begini, ini E. Nah, tetanya mana? Theta adalah yang dibentuk antara garis E dengan garis normal bidang. Garis normalnya kan tegak lurus di sini. Ini garis normal. Artinya apa? Kalau E dan N ini kalau gambarnya kayak gini berarti dia berhimpit. Berhimpit artinya tetanya 0. Nah, gitu. Maka kita hitung V sama dengan E kali A kali cos theta sama dengan E-nya adalah 200 atau 2, di situ sudah diubah. 2 kali 10 pangkat 2 kali 10 pangkat min 2 kali cos tetanya 0 derajat. Jadi cos 0 derajat. Ingat ya, yang 0 itu sudutnya bukan hasil cosnya. Maka kita buat sama dengan 2, ini dengan ini hilang, coret. Tinggal 2 kali cos sinus 0 itu adalah 1 sama dengan 2 Weber. Nah, gitu. Jadi berapa nilai fluxnya? Adalah 2 Weber. Itu contoh pertama yang menggunakan rumus EA kali cos theta. Kita lihat contoh kedua yang menggunakan rumus yang satunya lagi. Misalkan itu ada di soal pilihan ganda kalau saya tidak salah. Kita lihat. Pilihan ganda saya jadikan sebagai contoh nanti biar mudah ya. Misalkan di soal pilihan ganda nomor 16 halaman 23. Contoh. Diketahui di situ jari-jarinya 30 cm. Jadi sebuah kulit bola berjari-jari 30 cm. Jadi R-nya 30. R-nya 30 cm, biarkan begini saja karena nanti juga tidak dipakai untuk menghitung untuk ini. Kemudian di pusat terdapat muatan listriknya 15 mikrokulom. Berarti ini adalah sigma Q karena dia cuma itu saja, cuma 1. Jadi 15 mikrokulom atau 15 kali 10 pangkat min 6 kulom. Min 6 kulom. Kemudian, maka flux yang menembus kulit bola berapa? Di sini diketahui epsilon 0-nya. Epsilon 0 adalah 8,85 kali 10 pangkat min 12 kulom kuadrat Newton min 2 Newton pangkat min 2 kali meter pangkat min 2. Nah, yang ditanyakan di sini adalah sama dengan contoh pertama. Yang ditanyakan adalah V-nya berapa. Hanya yang diketahui sedikit berbeda. Maka yang ini kita bisa pakai rumus yang kedua atau rumus yang satunya. V sama dengan sigma Q per epsilon 0 sama dengan, kita masukkan angkanya. Sigma Q-nya adalah 15 kali 10 pangkat min 6 dibagi 8,85 kali 10 pangkat min 12. Nah, sama dengan ini kalau dihitung itu nanti dapatnya 1,69 kali 10 pangkat 6 atau 16,9 kali 10 pangkat 5 Weber. Jadi satuannya Weber, W besar B kecil. Kalau kita lihat di opsi, maka jawabannya adalah yang B. Demikian pembahasan
untuk hukum Gauss. Jadi saya ulangi sedikit sekali lagi. Hukum Gauss menyatakan bahwa jumlah garis medan listrik yang menembus suatu permukaan tertutup yang melingkupi atau mewadahi muatan itu sama dengan jumlah muatan yang ada di dalamnya. Nah, kalau kita terjemahkan secara matematis, secara matematika ada dua cara. Pertama berarti dengan cara menghitung jumlah muatan dibagi dengan epsilon 0. Dan cara kedua adalah dengan cara mengalihkan kuat medan kali luas bidang permukaan kali kosinus theta. Dengan theta adalah sudut yang dibentuk antara garis medan listrik E dan garis normal bidang N. Nah, jumlah garis medan listrik yang menembus namanya flux yang lambangnya adalah V. Lantas mana rumus yang dipakai? Rumus yang akan dipakai tergantung pada soal yang ditanyakan atau tergantung pada apa yang diketahui dari soal tadi. Demikian, mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.